Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Pancawardani dari Universitas PGRI Semarang. Kali ini kita akan belajar mengenai ejaan. Ada yang tahu apa itu ejaan? Ejaan adalah keseluruhan peraturan mengenai bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Nah, pada ejaan membicarakan tentang penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Namun, kali ini kita akan membahas ejaan secara dasar terlebih dahulu ya teman-teman. Dalam ejaan terdapat macam-macam ejaan. Macam-macam ejaan antara lain ejaan Van Ophusen tahun 1901, yang kedua ejaan Swandi tahun 1947, yang ketiga ejaan Melindo tahun 1958, dan yang keempat ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan tanggal 16 Agustus 1972. Nah, apa saja perbedaan ejaan itu? Perbedaan antara ejaan Van Ophusen dengan ejaan Swandi. Ejaan Van Ophusen, yang pertama, huruf C digunakan pada kata sayang, bayang, payah, dan lain-lain. Yang kedua, huruf OE digunakan pada kata guru, buku, dan lain-lain. Yang ketiga, tanda diakritik berbentuk koma ain untuk kata tak dan pak. Sedangkan ejaan Swandi, yang pertama, huruf OE berubah menjadi U digunakan untuk kata buku, saku, guru, dan lain-lain. Yang kedua, tanda diakritik berubah menjadi huruf K seperti tak dan pak. Yang ketiga, awalan dan kata depan di dan ke ditulis serangkai atau digabungkan dengan kata yang mengikutinya. Dan yang keempat, angka 2 dipakai untuk pemakaian kata ulang, contohnya kupu 2 dibaca menjadi kupu-kupu. Teman-teman, ini adalah beberapa contoh kata dari ejaan Van Ophusen dan ejaan Swandi. Itu tadi beberapa contoh kata ejaan Van Ophusen dan ejaan Swandi. Teman-teman, ejaan diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Kemudian pada tahun 1976 disusunlah buku pedoman mengenai ejaan yang disempurnakan. Hal yang ditekankan pada ejaan yang disempurnakan adalah pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca atau punktuasi. Kemudian setelah diresmikan, ejaan yang disempurnakan terdapat perubahan yang terjadi di ejaan yang disempurnakan dengan ejaan Swandi. Contohnya, angka 2 untuk kata ulang dihapuskan. Untuk penulisannya harus ditulis berulang diikuti tanda hubung. Kemudian, awalan di dan ke ditulis serangkai. Namun, kata depan di dan ke ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh awalannya. Contoh kata depannya. Kemudian teman-teman, terdapat beberapa huruf yang berubah penulisannya seperti huruf TJ untuk kata cukup berubah menjadi huruf C. Kemudian huruf CH untuk kata khusus berubah menjadi huruf KH. Huruf NC untuk kata nyonya berubah menjadi huruf NY. Dan huruf J untuk kata dayang-dayang berubah menjadi huruf Y. Nah, itu tadi pembahasan mengenai ejaan. Jika ada yang kurang tepat, mari kita benarkan bersama-sama dengan berdiskusi di kolom komentar. Jika kalian ingin pembahasan part 2 mengenai ejaan, silahkan komentar juga ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.